Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi operasi bentuk aljabar. Oke, kita langsung masuk ya ke materinya. Pada operasi bentuk aljabar itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, dimulai dari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Dilihat di sini, suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Nah, ini sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi kalau masih ada yang bingung tentang suku sejenis ini, bisa dilihat video sebelumnya ya. Oke, untuk lebih memahami materi ini, kita bahas contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan dari 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4 dan 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 7. Nah, sekarang kita mulai kerjakan ya. Kita tulis lagi soalnya. 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4. Selanjutnya, ditambah. Kok ditambah? Dari mana? Nah, lihat soalnya diminta untuk tentukan hasil penjumlahan. Jadi ditambah ya. Ditambah 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 7. Oke, setelah itu kita kerjakan. Nah, di sini sudah dikasih warna yang berbeda-beda ya untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Sekarang kita cari suku yang sejenis, berarti yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Nah, mana yang sukunya sejenis? Ada 2x pangkat 2, kemudian ada 3x pangkat 2. Ya, jadi kita satukan di sini, 2x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2. Terus ada lagi nggak? Ada ya, ada 3x dan negatif 5x. Kita tulis di sini, 3x dan negatif 5x. Nah, lihat ya, perhatikan ini tandanya di sini positif 3x, jadi kita tulis di sini positif 3x. Kemudian negatif 5x, di sini juga kita tulis negatif 5x. Oke, kemudian ada lagi nggak yang sukunya sejenis? Nah, ada ya yang warna ungu ini, ada negatif 4 dan 7. Kita tulis di sini negatif 4, kemudian ditambah 7. Nah, setelah suku sejenisnya ini seperti ini menjadi satu ya, tinggal kita hitung sekarang. 2x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2. Berapa? 2 ditambah 3, 5. Jadi 5x pangkat 2. Sekarang kita hitung yang ini. 3x dikurang 5x. Nah, ingat kalau bilangan positif lebih kecil daripada bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Jadi, 3x dikurang 5x, hasilnya negatif 2x. Ya. Selanjutnya, negatif 4 ditambah 7. Nah, kalau bilangan negatifnya lebih kecil daripada bilangan positif, maka hasilnya akan positif. Ya. Jadi negatif 4 ditambah 7 berapa? 3. Ya, positif 3. Nah, inilah hasilnya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan yang berlaku pada bilangan real berlaku juga untuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk-bentuk aljabar. Di sini ada sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Bisa diperhatikan ya ini. Kalau komutatif itu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat asosiatif seperti ini ya, perhatikan kurungnya. Nah, kemudian sifat distributif seperti ini. A dalam kurung B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke perkalian bentuk aljabar. Nah, di sini ada perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Perkalian suatu bilangan konstanta K dengan bentuk aljabar suku 1 dan suku 2 dinyatakan sebagai berikut. K dalam kurung AX sama dengan KAX.
Kok bisa? Dari mana KAX ini? Nah, ini soalnya ya, K dalam kurung AX. Kita kalikan. K dikali AX. Hasilnya KAX. Nah, sama seperti ini. Di sini ada dalam kurung, ya. K dalam kurung AX ditambah B. Berarti K dikali AX. KAX ya, ditambah K dikali B. Nah, berarti KB. Ini hasilnya seperti ini. Nah, untuk memahami ini kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 4 dalam kurung PQ. Tinggal kita kalikan. 4 dikali PQ, hasilnya 4 PQ. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Ada 5 dalam kurung PX ditambah Q. Sama caranya seperti ini ya. Kita kalikan dulu 5 dikali PX. 5 PX. Kemudian 5 dikali Q. Berarti 5 Q. Ya, jadi 5 PX ditambah 5 Q. Oke. Selanjutnya, perkalian antara dua bentuk variabel. Nah, sebagaimana perkalian suatu konstanta dengan bentuk aljabar, untuk menentukan hasil kali antara dua bentuk aljabar, kita dapat memanfaatkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, seperti ini. Ada dalam kurung AX plus B, kemudian dalam kurung lagi ya CX plus D. Cara pengerjaannya bagaimana? Caranya AX dikali CX. Oke. Selanjutnya ya, di sini sudah ditulis AX dikali CX. Kemudian AX dikali D. Ya, AX dikali D. Ditambah B dikali CX. Ya, BX dikali CX. Selanjutnya B dikali D. B dikali D. Nah, setelah seperti ini tinggal kita hitung. Di sini ada AX dikali CX, berarti ACX pangkat 2. Kok bisa X pangkat 2? Ini dapat dari mana ya? Nah, dilihat di sini ada X, di sini ada X. Jadi X pangkat 2. Selanjutnya, AX dikali D. Jadi ADX ya. Untuk penulisannya ini bisa sesuai abjad, biar mudah. Kemudian B dikali CX, berarti BCX. Oke, selanjutnya B dikali D. Apa? Berarti BD. Nah, setelah seperti ini, tinggal kita tulis seperti ini ya. Karena ACX pangkat 2 nggak ada lagi ya yang suku jenisnya, maka kita tulis lagi ACX pangkat 2 ditambah. Nah, kita lihat ini. Di sini variabelnya sama. Di sini ada X, di sini ada X. Jadi kita tulis seperti ini. Dalam kurung AD ditambah BC tutup kurung X. Kemudian ditambah BD ya. Untuk lebih memahami ini kita ke contoh soal. Tentukan hasil perkalian dari 3X negatif 4 dan 2X ditambah 3. Lihat ini ya. 3X negatif 4 dikali 2X ditambah 3. Caranya sama seperti ini tadi. Kita kalikan. 3X dikali 2X. 3 kali 2 berapa? 6. Kemudian karena di sini ada X, di sini ada X, jadi X kuadrat ya. Sehingga 6X kuadrat. Kemudian 3X dikali 3. 3 dikali 3, 9. Jangan lupa X-nya ditulis. Jadi 9X. Oke. Selanjutnya, 4 dikali 2X. 4 dikali 2, 8 ya. Jangan lupa X-nya ditulis, jadi 8X. Kemudian perhatikan tandanya. Di sini negatif 4 dikali positif 2X. Ingat, kalau negatif dikali positif, hasilnya negatif. Jadi di sini negatif 8X. Ya. Kemudian negatif 4 dikali positif 3. 4 dikali 3 hasilnya 12. Kemudian perhatikan tandanya. Kalau negatif dikali positif hasilnya negatif. Nah, setelah seperti ini tinggal kita hitung. 6X pangkat 2 ditambah
Lihat ini, 9X dikurang 8X. 1X ya, cukup kita tulis X aja nggak apa-apa. Kemudian dikurang 12. Inilah hasilnya. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian pembagian bentuk aljabar. Penjumlahan atau pengurangan pecahan aljabar diperoleh dengan menyamakan penyebutnya. Kemudian menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Contohnya, tentukan hasil penjumlahan 2 per X plus 1 dan 1 per X negatif 3. Nah, kita kerjakan ya. Pertama kita samakan dulu penyebutnya. Soalnya ini tadi ya. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Kita tulis penyebutnya seperti ini, di dalam kurung ya, X plus 1, di dalam kurung, kemudian dalam kurung lagi X negatif 3. Nah, untuk pembilangnya, kita kalikan silang seperti ini. 2 dikali dalam kurung X negatif 3. Kemudian ditambah, karena di sini tandanya positif ya, ditambah 1 dalam kurung ya, dikali X plus 1. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya uraikan penyebut dan pembilangnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita kerjakan, sama seperti tadi caranya. 2 dikali X, 2X. Kemudian 2 dikali negatif 3. Negatif 6 ya, karena positif dikali negatif hasilnya negatif. Selanjutnya, 1 dikali X. Hasilnya X, kemudian 1 dikali 1. Hasilnya 1. Nah, sekarang sama. Penyebutnya juga kita uraikan. Gimana caranya? Sama kayak tadi ya. X dikali X. X pangkat 2. Kemudian X dikali negatif 3. Negatif 3X. Ya, ingat kalau positif dikali negatif hasilnya negatif. Kemudian 1 dikali X. Hasilnya X. Kemudian 1 dikali negatif 3. Hasilnya negatif 3. Setelah itu gimana? Jumlahkan suku-suku yang sejenis. Nah, kita jumlahkan ya. Kita jadikan satu dulu yang suku sejenis. Di sini ada 2X, di sini ada X. Variabelnya sama-sama X ya. Jadi kita jadikan satu di sini. 2X ditambah X. Kemudian negatif 6 dan 1 nggak punya variabel ya. Jadi kita jadikan satu di sini. Negatif 6 ditambah 1. Nah, selanjutnya penyebutnya sama. X pangkat 2, kita tulis lagi ya. Nah, karena nggak ada lagi yang pangkatnya sama, kemudian negatif 3X ditambah X. Berapa? Negatif 2X ya. Kemudian di negatif 3. Nah, setelah itu kita hitung lagi pembilangnya. Di sini 2X ditambah X berapa? 3X. Kemudian negatif 6 ditambah 1, negatif 5 per X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Nah, seperti itu untuk operasi bentuk aljabar. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kemudian boleh usul juga di kolom komentar materi apa yang akan dibahas di video selanjutnya. Ya. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Semangat belajarnya, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.